Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari mahasiswa Unisbank di sini akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Analisis Perbandingan Rasio Jumlah Kecamatan dan Jumlah PNS pada Tingkat Provinsi. Tugas ini kami share untuk memenuhi ujian akhir semester Data Analytic for Business dengan dosen pengampu Bapak Eri Zuliarso. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Melia Fajar Trikusuma dengan NIM 2205526013, lalu Donila Zuardi dengan NIM 2205526015, Vika Anggit Pamungkas dengan NIM 2205526022, Ananda Budi Wuryani dengan NIM 2205526025, dan Adelia Vivi Sumantri dengan NIM 2105523012. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Data clustering adalah proses pengelompokan data ke dalam kelompok-kelompok atau klaster-klaster yang berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Tujuan utama dari data clustering adalah untuk mengidentifikasi pola atau struktur yang ada dalam data, sehingga data karakteristik yang serupa dikelompokkan bersama dalam satu klaster. Sementara data dengan karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam klaster yang berbeda. Algoritma Cummins merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam data clustering. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi data menjadi kelompok yang disebut sebagai klaster, di mana setiap titik data akan termasuk ke dalam klaster yang memiliki pusat atau sentroid terdekat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda terkait jumlah kecamatan dan jumlah PNS. Perbedaan ini bisa mempengaruhi bagaimana sumber daya manusia didistribusikan dan digunakan. Oleh karena itu, analisis yang mengidentifikasi pola atau kelompok provinsi dengan karakteristik serupa sangat bermanfaat. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan menggunakan analisis klaster, yang memungkinkan kita untuk mengelompokkan provinsi-provinsi yang memiliki rasio jumlah kecamatan terhadap jumlah PNS yang serupa. Pada tugas ini, kelompok kami mengambil data dari Badan Pusat Statistik yang berjudul Analisis Perbandingan Rasio Jumlah Kecamatan dan Jumlah PNS. Nah, berikut ini penjelasan kami menurut kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Doni Lazuardi. Baik, saya akan menjelaskan tentang tabel K-means. Bisa dilihat pada tabel K-means dari file kita olah pertama menjadi data tabel. Selanjutnya data tersebut kita lakukan pre-processing. Pre-processing yang data pertama menjadi data tabel 1. Pre-proses data kedua selanjutnya menjadi K-means. Dari K-means berubah lagi menjadi dua lajur, yaitu pertama yaitu menjadi tabel scatter plot dan menjadi data tabel nomor 2. Bagaimana urutannya adalah satu, klik icon file untuk memasukkan data Excel. Lalu yang kedua, dalam icon file tipe prof diganti kategorical dan role juga menjadi feature. Selanjutnya, icon data table untuk lihat data. Dikarenakan data tidak sama, yaitu ada data jumlah dan ada data persentase, maka diperlukan normalisasi data menggunakan icon pre-processing agar data menjadi sama. Setelahnya, klik dua kali icon pre-processing, lalu pilih normalize feature, dan klik normalize data dengan menggunakan interval 0 sampai 1.
Pilih ikon data tabel 1 untuk melihat hasil normalisasi. Selanjutnya, pilih ikon K-means untuk model clustering. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh Saudara Anggit Baik, Pamungkas. terima kasih. Selanjutnya, klik 2 kali pada icon Kamins. Setelah muncul icon Kamisnya, kita bisa memilih fix untuk menentukan berapa klaster yang diinginkan. Namun pada form, kita dapat melihat berapa klaster yang paling optimal pada dataset kita. Jadi kita pilih from dengan 2 klaster karena paling yang optimal. Setelah kita pilih from, lalu muncul Silhouette score yang nomor 2 dengan skor 0,707, 3 0,9597, 4 0,527, 5 0,515, 6 0,429, 7 0,413, 8 0,401. Selanjutnya, pilih icon scatter plot untuk melihat visualisasi cluster. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Adelia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk melihat hasil clustering bisa dilihat pada data tabel kedua. Yaitu di sini ada tabel select provinsi, cluster, silhouette, jumlah kecamatan, dan jumlah PNS. Nilai silhouette itu apa? Nilai silhouette berkisar dari kurang 1 hingga 1. Semakin dekat nilai silhouette ke 1, semakin baik objek tersebut cocok dengan klaster tempat mereka berada dan tidak cocok dengan klaster lainnya. Nilai silhouette mendekati 0 menunjukkan bahwa objek berada dekat dengan batas antara dua klaster. Nilai negatif menunjukkan bahwa ada kemungkinan objek ditempatkan di klaster yang salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ananda. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian, lalu apa bedanya klaster 1 dan klaster 2? Klaster 1 diambil contoh pada DIY, kemudian untuk klaster 1 diambil contoh pada Jateng. Data tersebut ada pada tabel berikut. Bisa dilihat pada Jateng memiliki rasio dari jumlah kecamatan dan jumlah PNS paling tinggi dibandingkan DIY. Jadi, klaster 1 adalah provinsi yang memiliki rasio dari jumlah kecamatan dan jumlah PNS paling tinggi dibandingkan DIY. Kemudian kesimpulan yang kami dapat yaitu menggunakan algoritma Kamins untuk menganalisis perbandingan rasio jumlah kecamatan dan jumlah PNS pada tingkat provinsi dapat memberikan pendekatan yang sistematis untuk memahami distribusi dan kebutuhan sumber daya manusia di berbagai daerah. Dengan mengelompokkan provinsi berdasarkan karakteristik ini, analisis ini dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen dan distribusi PNS, serta dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Kami berharap video presentasi kami akan bermanfaat untuk bagi viewer kami. Jangan lupa like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.